Hai adik-adik, selamat datang di SMA Negeri 9 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Tasya Dan saya Lydia. Di sini kita berdua yang akan memandu kalian untuk berkeliling di SMA Negeri 9 Surabaya. Gimana nih, kalian pasti pada penasaran kan? Yuk ikutin kita terus ya. Pertama-tama, SMA Negeri 9 Surabaya memiliki fasilitas yaitu gedung parkir sepeda. Pada bagian bawah gedung parkir biasanya digunakan oleh siswa perempuan dan bagian atas biasanya digunakan oleh siswa laki-laki. Setelah melewati pintu masuk, di bagian kanan kalian akan bertemu dengan ruang tata usaha, yaitu tempat mengelola administrasi sekolah. Dan tepat di sebelahnya terdapat ruang konseling atau biasa kita sebut dengan BK. Nah, pada bagian kiri kita terdapat ruang kepala sekolah dan juga ruang wakase. Di sini merupakan tempat disimpannya piala dan prestasi dari siswa SMA Negeri 9 Surabaya loh. Wah, gimana? Keren kan? Semoga suatu hari nanti namamu bisa terukir di dalam etalase ini ya. SMA Negeri 9 Surabaya juga memiliki gedung baru yang memiliki 2 lantai. Pada bagian atas dan bawah terdapat 3 kelas yang luas dan nyaman. Selain itu, SMA Negeri 9 Surabaya memiliki total lebih dari 10 kelas perangkatannya, dan pastinya setiap kelas selalu terjaga kebersihannya. Jadi, kita tidak perlu khawatir lagi saat sekolah tatap muka nanti. Sekarang kita sedang berada di Koperasi Siswa. Koperasi Siswa sendiri menjual berbagai makanan dan kebutuhan siswa lainnya seperti dasi, kaos kaki, seragam, dan alat tulis menulis. Aula SMA Negeri 9 Surabaya ini dahulu sering digunakan untuk acara lomba, pertemuan, ataupun ekskul-ekskul lainnya. Namun saat ini aula masih sedang dalam proses perbaikan. Saat kita keluar dari aula, kita akan bertemu dengan UKS. Dan apabila kita maju sedikit, kita akan sampai di kantin SMA Negeri 9 Surabaya. Sayangnya, pada masa pandemi ini, kantin tidak dapat beroperasi nih, teman-teman.
Selanjutnya, kita melewati lapangan. Di lapangan SMA Negeri 9 Surabaya ini tergolong cukup besar. Di sebelah kiri merupakan lapangan basket dan di sebelah kanan adalah lapangan futsal. Biasanya lapangan digunakan untuk upacara, lomba, maupun acara-acara lain yang ada di SMA Negeri 9 Surabaya. Jika kita gemar membaca buku, sekolah memiliki fasilitas perpustakaan yang sangat nyaman. Cocok untuk kalian yang ingin bersantai atau melepaskan penat dengan membaca buku. Selain itu, tepat di sebelah perpustakaan terdapat ruang multimedia. Dan juga terdapat ruang guru. Gazebo merupakan tempat yang sering digunakan oleh siswa, dari rapat hingga sekedar bercengkrama. Gazebo memiliki tempat yang luas sehingga cocok digunakan untuk bersantai di waktu luang. Selain itu, juga terdapat beberapa laboratorium seperti lab kimia, lab biologi, dan lab komputer. Ngomong-ngomong, saat ini SMA Negeri 9 Surabaya sedang melakukan renovasi musola nih teman-teman. Yuk kita bantu doakan agar musola kita cepat jadi ya. Wah, udah gak kerasa ya, tur kita kali ini di SMA Negeri 9 Surabaya sudah selesai. Iya nih, menurut kalian seru nggak? Pasti dong. Kita jadi gak sabar nih buat ketemu kalian secara langsung. Yuk kita berdoa agar pandemi segera berakhir dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Yoi, walaupun masa pandemi, kita harus tetap semangat dan pantang menyerah. Let's brighten the future. Saya Tasya. Dan saya Ludia. Kami berdua pamit undur diri. Sekian dari kami. Sampai jumpa. Bye-bye. Halo semua, kami dari Futsal Songo. Perkenalkan, nama saya Denny. Perkenalkan, nama saya Raffi. Perkenalkan, nama saya Angga. Perkenalkan, nama saya Zidan. Perkenalkan, nama saya Arya. Di sini kami latihan setiap hari Rabu dan Jumat. Tempat latihannya di lapangan futsal SMA N 9 Surabaya. Ayo adik-adik semua, gabung di ekstrakurikuler Futsal Songo.
Jika bukan kalian, siapa lagi penerus Futsal Songo? Tunjukkan semangat dan motivasi kalian. Buktikan potensi kalian. Kami tunggu kehadiran kalian. Untuk CP bisa menghubungi nomor di bawah ini. Futsal Songo, so. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Perkenalkan, saya Rafael sebagai Ketua Supermat SMA Negeri 9 Surabaya. Pertama, saya mewakili ekstrakurikuler Supermat berterima kasih kepada panitia MLS yang sudah menyelenggarakan ini semua. Kemudian saya juga berterima kasih kepada adik-adik yang baru diterima di SMA Negeri 9 Surabaya atas waktu dan kesempatannya. Nah, di sini tujuan ini akan menjelaskan mengenai ekstrakurikuler Supermat. Yuk, simak baik-baik penjelasan dari kakak-kakak kalian. Nah, kalau ditanya apa sih Supermat itu? Supermat adalah tempat di mana kita tuh belajar, khususnya di mata pelajaran matematika. Dan kita itu tak hanya di anak IPA aja ya, untuk anak IPS juga boleh ikut. Asal-usulnya Supermat itu pada tahun 2014 adalah salah satu seorang guru di SMA Negeri 9 yang mengusulkan untuk membuat ekskul matematika nih. Wow, jadi buat menampung anak-anak yang ingin belajar matematika lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Untuk saat ini, ekskul matematika atau Supermat ini dibina oleh salah satu guru bernama Pak Raihan. Kegiatan dalam Supermat berkaitan mengenai matematika, baik pengetahuan umum maupun latihan olimpiade. Supermat biasanya dilaksanakan hari Selasa di luar jam KBM. Pada jadwal ini membahas soal-soal serta diskusi mengenai lomba. Selain itu, tahun-tahun sebelumnya juga terdapat acara Supermat Cup sebagai lomba tingkat sekolah. Tak hanya pada jadwal yang ada, kegiatan bimbingan Supermat juga seringkali ada sebelum lomba-lomba bersama Pak Royhan, baik lomba tingkat provinsi maupun nasional. Karena itu, Supermat sangat pas untuk orang-orang yang ingin mengasah kemampuan matematika dan berani berkompetisi. Kesan pesan saya selama mengikuti ekskul Supermat ini, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan yang luas tentang matematika. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakaknya yang mengajarkan sangat baik kepada saya, sehingga saya mudahkan untuk mengerjakan berbagai macam soal dengan penyelesaian yang sangat mudah untuk dipahami. Sehingga yang saya kira matematika itu susah, ternyata mudah dikerjakan dan sangat seru untuk dikerjakan bersama-sama. Dan juga terlebih lagi saat kita membahas soal yang sampai tengah malam, itu sangat seru dan berkesan buat saya. Pesan saya untuk Supermat, saya mengira awalnya kalau Supermat itu adalah sebuah organisasi yang kaku, hanya fokus pada soal terus, bakal kaku. Tapi nyatanya ternyata Supermat itu seru, bisa mengerjakan soal barengan, bisa memecahkan soal yang sulit barengan dengan guyonan juga. Jadi nggak kaku, nggak harus belajar terus. Ternyata Supermat itu juga membantu saya untuk mengenal kakak-kakak
kelas di SMA 9. Karena selama pandemi ini pembelajaran secara online. Saya tidak bisa mengenal kakak-kakak kelas di SMA Negeri 9 Surabaya. Dengan Supermat bantu saya untuk mengenal dengan kakak kelas SMA Negeri 9 Surabaya juga. Untuk pesan, semoga Supermat ini organisasinya tetap maju dan juga adik-adik tertarik untuk bergabung dengan Supermat. Halo, perkenalkan saya Sabrina. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya ketika di Supermat. Kesan saya di Supermat itu seru banget, terutama bagi yang punya minat buat ikut olimpiade atau lomba, khususnya di bidang matematika. Kalian wajib gabung di Supermat ini karena kalian bakal dibantu sama guru pembimbing dan juga kakak-kakak yang baik banget. Jadi bisa sekalian sharing-sharing jika ada yang belum paham. Jadi masih ada peluang buat kalian yang mau ikutan lomba-lomba, bisa ikutan Supermat ini. Pesan saya mau mengucapkan banyak terima kasih sama kakak-kakak yang udah membimbing saya, bahkan kemarin sampai bisa memenangkan olimpiade. Dan juga semoga Supermat semakin maju dan berkembang menjadi yang lebih baik. Nah, gimana adik sudah mendapatkan penjelasan tentang ekstrakurikuler Supermat? Untuk itu, ayo adik gabung ke ekstrakurikuler Supermat. Kita tunggu kalian di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di SMA Negeri 9 Surabaya. Semoga kedepannya bisa maksimal belajar di lingkungan yang baru ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Tepi dari kelas 12 MIPA 7. Saya Zaki dari kelas 11 MIPA 7. Kami mewakili ekskul SKI akan memperkenalkan info tentang ekskul SKI ini. Kalau dengar kalimat si kerohanian Islam, kira-kira apa sih gambaran di kepala teman-teman? Aktivitasnya nggak asik, nggak seru buat remaja. Eits, tunggu dulu, SKI nggak sengebosanin itu kok. Apa sih SKI itu? Ngapain aja di SKI? Sebelum bahas dalam soal itu, kita pengen lihat dulu nih ke belakang tentang sejarah perkembangan Islam. Islam pernah mencapai puncak kejayaannya loh. Selama 700 tahun, Islam membangun peradaban yang berawal dari Andalusia. Dari kondisi yang awalnya dilarang berpikir, dilarang mengembangkan ilmu pengetahuan, dukun dianggap satu-satunya pengobatan yang mujarab, hingga tingginya angka kemiskinan dan kejahatan. Dari semua itu, Islam berubah menjadi peradaban luhur, maju, makmur, yang bahkan disangka surga oleh siapapun yang menginjakkan kakinya di sana. Namun, mirisnya, kondisi dan pemandangan itu tak nampak lagi pada hari ini, karena hampir tak pernah terdengar lagi ilmuwan-ilmuwan baru dari kalangan Islam. Bahkan, Islam tak lagi menjadi bangsa terbesar, terbaik, dan termaju. Malah sebaliknya, negara-negara mayoritas Muslim identik dengan negara yang tertinggal di semua bidang. Bahkan, di sisi lainnya, karena hilang kebanggaan dari ajaran Islam, maka hilanglah semangat untuk mendalami dan menerapkan ajaran Islam. Kalau dilihat-lihat nih, seolah-olah Islam jauh dari ilmu pengetahuan. Sehingga akhirnya banyak kemunduran yang terjadi, seolah aspek agama tidak bisa beriringan dengan ilmu pengetahuan. Lantas, bagaimana mengatasi hal ini? Tenang, di SKI kita ada solusinya. SKI sebagai ekstrakurikuler agama Islam berupaya untuk mengajak remaja muslim agar mencintai agama dan terbiasa belajar agama dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Dengan begitu, harapannya muncul generasi muslim yang beriman, berakhlak yang baik, dan bisa memberi manfaat untuk masyarakat karena berilmu pengetahuan. Di SKI ini, kita mendalami Islam, baik Al-Quran dan As-Sunnah dengan pendekatan ilmu pengetahuan, seperti ilmu biologi, astronomi, ekonomi, sosiologi, dan lain sebagainya. Di sini juga kita tidak akan menemukan kajian yang membosankan karena kajian kita selalu membahas tema-tema yang diperlukan remaja dan senantiasa dibahas melalui metode dua arah atau diskusi.
Jadi, teman-teman bisa saling menyampaikan pendapatnya, sehingga bisa didapat kesimpulan dengan pertanggungjawaban yang benar. Dari sinilah harapannya, kita bisa menunjukkan bahwa Islam bisa menjadi solusi permasalahan di semua zaman. Contoh, surat Yasin ayat 80. Di situ kan disampaikan bahwa akan ada api dari kayu yang hijau. Yang kita tahu selama ini, kayu yang hijau itu basah kan? Nah, nggak mungkin bisa keluar api dong kalau begitu. Lantas, apa makna ayat tersebut? Ilmu pengetahuan apa yang kita butuhkan? Penasaran? Itu salah satu hal yang kita bahas dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Ada kajian apa aja sih di SKI Songo? Check this out. Kipas, ini adalah salah satu menu kajian favorit teman-teman di SKI 9. Kipas membahas mengenai masalah mendasar yang sering jadi kekhawatiran remaja. Apa itu? Mengenai merencanakan masa depannya. Penting gak sih punya cita-cita itu? Kalau emang penting, sudah ketemukah cita-cita kalian? Kalau udah yakin cita-citanya bernilai benar. Nah loh, padahal sukses gagalnya kita ke depan sangat ditentukan benar salahnya cita-cita kita dan matang tidaknya perencanaan kita. Gimana menjawab semua keraguan dan kegalauan itu? Yuk kita bahas di Kipas. Oasis, obrolan asik seputar Islam. Nah, di Oasis ini akan membahas topik-topik keseharian. Segala permasalahan remaja hari ini bakal kita bahas loh. Dan yang pasti akan dibahas lewat diskusi dan pakai ilmu pengetahuan dalam pembahasannya. Kenapa ya ada orang yang sudah rajin sholat, tapi masih sering berbuat kerusakan? Atau fenomena yang lagi hype sekarang nih, bagaimana pengaruh pergaulan bagi kepribadian seorang muslim? Atau bagaimanakah mengatur kepadatan agenda dan tips belajar yang baik? Nah, kebayangkan gimana serunya tema-tema yang akan kita diskusikan? Pengen juga kan punya wawasan yang lebih kaya? Find it on Oasis. Selain itu, di SKI juga ada kajian guru dan BT-Aki. Kajian dengan Bapak Ibu Guru serta BT-Aki, baca tulis Al-Quran. Jadi, nanti di BTQ-nya itu ngeberin cara ngaji kita. Di kajiannya, kita mendalami atau memaknai Al-Quran dengan Bapak dan Ibu Guru, yang diadain 1 bulan sekali. Mubarak Ramadan, acara buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim di setiap bulan Ramadan. Tiap tahun, kita mengundang 100-200 anak yatim piatu. Di sini, kita bisa meningkatkan rasa kepedulian ke adik-adik yang kurang beruntung dengan mengajak mereka berbuka bersama dan memberikan bingkisan untuk mereka. Tabligh Akbar. Di sini, event besar 2 tahunan berupa kegiatan ceramah agama yang mengundang Ustadz Nasional seperti MH Ainun Najib, Anwar Zahid, dan Abdul Somad. Kalian di sini bakalan dapat manfaat pengembangan kualitas dalam hal kepemimpinan dan pengalaman berorganisasi, karena ini adalah salah satu program besar yang ada di SMA Negeri 9 Surabaya. PHBI, Kepanitiaan Hari Besar Islam, mulai dari Idul Adha, Maulid Nabi, dan Isra Miraj. Seseru apa sih ikutan SKI itu? Yuk, simak pengalaman kakak-kakak berikut ini. Assalamualaikum, halo semuanya, kenalin nama aku Devi Anggraini, biasa dipanggil Levi, alumni SKI 9 angkatan 2019. Di sini aku mau nyampaiin kesan-kesan aku selama belajar atau kajian di SKI 9 ini. Jadi awalnya kenapa aku milih ekskul SKI ini karena aku ingin mendalami agama Islamku di tengah kesibukanku sebagai pelajar SMA. Aku kira kajiannya bakal cuma datang, duduk, dengar lalu pulang. Tapi ternyata beda dari ekspektasiku sebelumnya. Kenapa? Karena belajar Islam di sini tuh metodenya pakai diskusi. Kita nggak hanya dengar pemateri nyampein materinya, tetapi juga diajak berpikir, mendalami, dan mendiskusikan materi itu bersama. Nah, dengan penyampaian yang seperti ini, bisa membuat kita lebih paham dan lebih tahu pertanggungjawaban dari materi itu. Dari situ, aku terbiasa untuk berpikir, menyampaikan pendapat, bahkan berani berdiskusi. Assalamualaikum, saya Arin, alumni dari SMA 9 tahun 2019. Saya mau menyampaikan kesan-kesan saya selama mengikuti kajian di SKI 9. Rasanya tuh kayak nggak pernah nyesel gitu ikut kajian di SKI 9.
karena dari sana saya banyak belajar mengenai Islam dengan ilmu pengetahuan. Udah gitu, tema-tema yang dibahas hal-hal yang jadi pertanyaan besar selama aku hidup. Apalagi waktu bahas mengenai perencanaan cita-cita, di mana materi itu sangat dibutuhkan di usia-usia remaja. Untuk apa sih aku hidup? Apa tujuan hidup yang layak untuk dikejar? Kadang bahkan ada muncul ketakutan sukses di dunia tapi nggak sukses di akhirat, atau sebaliknya sukses di akhirat tapi nggak sukses di dunia. Mungkinkah kita bisa dapetin keduanya? Bisa nggak ya menyusun perencanaan masa depan yang bagus? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab semua loh di SKI 9. Dan dari materi-materi itu akhirnya aku bisa menyusun perencanaan cita-cita yang tepat. Padahal awalnya dulu nentuin cita-cita itu ngawur banget. Nggak cuman itu, ada banyak lagi masalah-masalah remaja yang juga akan dibahas di Oasis. Alhamdulillah, selama ikut kajian di SKI, pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang biasa digalauin remaja bisa ditemukan solusinya. Nah, itu tadi beberapa pengalaman kakak-kakak kita selama mengikuti SKI. So, tunggu apa lagi nih? Bagi kamu yang pengen mendapatkan pengalaman Islam yang penuh pertanggungjawaban, iman dan ketakwaan yang kuat, menjadi remaja muslim yang cerdas, berwawasan luas, memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi, manajerial, dan siap menjadi sosok yang mengulang kemajuan umat Islam, kami tunggu di SKI ya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih dalam soal SKI, bisa hubungi kontak personnya. Sampai jumpa di SKI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih SKP itu. Nah, SKP sendiri adalah singkatan dari Si Kerohanian Protestan, di mana SKP adalah tempat perkumpulan anak-anak yang beragama Kristen Protestan, tapi tak hanya sebagai tempat perkumpulan, tetapi juga tempat belajar bertumbuh bersama dalam Tuhan. Emang apa aja sih kegiatannya? Nah, SKP SMA Negeri 9 memiliki kegiatan diantaranya adalah persekutuan doa dan pondok kasih. Persekutuan doa biasa kita sebut dengan PD, diadakan pada hari Jumat pukul 11.30 di saat saudara kita melaksanakan sholat Jumat. Kita akan melaksanakan PD. Di PD kita tuh beribadah mulai dari pujian hingga mendengar firman Tuhan. Tapi karena sekolah online, kita PD 1 bulan sekali pada hari Sabtu minggu kedua pukul 16.00. Lalu ada pondok kasih. Pondok kasih adalah kegiatan PD di hari di mana saudara kita melaksanakan pondok Ramadan dan kita melaksanakan pondok kasih. Dan ini kalian wajib ikuti sebagai anak-anak Tuhan. Tapi apakah kegiatannya cuma itu-itu aja? Oh, tentu tidak. Kita memiliki event setiap tahun yang wajib kalian ikuti juga. Di antaranya adalah Pasca Komplek, Natal Komplek, dan Retreat. Nah, Pasca Komplek adalah perayaan Pasca yang diadakan oleh SMA Negeri Komplek, yaitu SMA 1, 2, 5, dan SMA 9. Di sini kita akan bekerja sama loh untuk perayaan Pasca dengan SMA Komplek lainnya. Pasca Komplek pun juga biasa kita sebut dengan Paskom. Lalu ada Natal Komplek. Natal Komplek atau Natkom adalah perayaan Natal yang diadakan oleh SMA Negeri Komplek lainnya, yaitu SMA 1, 2, 5, dan 9. Dan di sini kita juga akan bekerja sama untuk perayaan Natal Komplek dengan SMA Komplek lainnya. Lalu ada Retreat. Retreat adalah kegiatan pembinaan bagi siswa SMA 9 yang diadakan tiap tahun dan biasanya di luar kota loh. Tapi karena pandemi, untuk sementara Retreat ditiadakan. Nama saya Ariki, saya merupakan Ketua SKP dari SKP periode 2021 sampai 2022.
Shalom, perkenalkan nama saya Sherly Brilian Intan Permata. Saya merupakan wakil dari SKP SMA 9 Surabaya periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Aurin Yusana Teora. Saya merupakan bendahara 1 dari SKP periode 2021 sampai 2022. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya merupakan bendahara 2 dari SKP periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Hana. Saya merupakan sekretaris 1 dari SKP periode 2021-2022. Perkenalkan, saya Velin. Saya merupakan sekretaris 2 dari SKP periode 2021-2022. Halo, Assalamualaikum. Pertama-tama aku mau ucapkan selamat untuk adik-adik yang udah diterima di SMA Negeri 9 ini. Semoga kalian nyaman. Perkenalkan, nama saya Seriada Manda dari kelas 12 IPA 5 sebagai Ketua Ekskul Paduan Suara. Halo, nama aku Mutia Aulia dari kelas 12 MIPA 7. Di sini aku sebagai Wakil Ketua di Ekskul Paduan Suara. Kenalin, nama aku Amalia Rediva Najma dari kelas 12 IPA 2. Di sini aku sebagai sekretaris 1 di Ekskul Padus. Kenalkan, nama saya Steven Herlambang. Saya dari kelas 12 IPA 2. Saya di Paduan Suara menjabat sebagai sekretaris kedua. Halo, kenalin namaku Siti Safwa, tapi biasa dipanggil Iva. Nah, aku dari kelas 12 MIPA 2. Di Ekskul Padus ini jabatanku sebagai bendahara 1. Salam kenal. Halo, kenalin aku Hana dari kelas 12 MIPA 2. Di sini aku sebagai bendahara 2 di Ekskul Padus. Nah, untuk kalian yang udah hobi bernyanyi atau dari SMP mungkin udah ikut Ekskul Paduan Suara, kalian bisa nih gabung sama kita di Ekskul Paduan Suara ini. Yang pastinya kita punya pelatih yang baik dan juga nanti kita akan belajar bersama-sama. Latihan kami normalnya dilakukan pada hari Rabu sepulang sekolah di gazebo. Bagi kalian yang berminat untuk mengikuti Ekskul Paduan Suara, silakan menghubungi CP di bawah ini. Kami tunggu. Baru putus, baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju ke mimpi yang baru. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Kita
harus bahagia. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Dan ingatlah untukmu yang paling terpenting. Kita harus bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di Ekskul Persatuan Bulu Tangkis SMA Negeri 9 Surabaya, atau biasa disebut dengan PB Songo. Ada yang tahu nggak sih apa aja yang kita lakukan di ekskul ini? Eits, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza. Dan saya Tepti. Kami di sini akan mewakili ekskul badminton untuk memperkenalkan lebih jauh tentang ekskul ini. Yuk simak bersama-sama. Mari kita tonton. Jadi, PB Songo adalah sebuah ekstrakurikuler yang di dalamnya mempelajari tentang badminton. Ekskul ini sudah beroperasi di SMA Negeri 9 ini selama 5 tahun. Di sini, kami akan melakukan beberapa teknik yang sering digunakan dalam permainan badminton. Teknik yang akan diperagakan adalah yang pertama, backhand grip. Yang kedua, servis panjang. Yang ketiga, servis pendek. Yang keempat, smash. Yang kelima, drop shot. Dan masih banyak lagi teknik-teknik lainnya. Selama PB Songo ini berdiri, PB Songo juga sudah banyak meraih kejuaraan. Contohnya, saat lomba Panoraya Cup, kami berhasil memenangkan beberapa kategori diantaranya juara 1 dan 3 Panoraya Cup 2018, runner up event Smada Sport Championship 2019, juara 1, 2, 3 Tunggal Putra dan juara 2 Ganda Putra Panoraya Cup 2019 Season 2. Nah, setelah tahu teknik-teknik dan juga prestasi yang diraih, kira-kira ada yang penasaran gak sih kapan ekskul ini diadakan? Berapa kali seminggu, jam berapa, dan di mana? Kegiatan ekskul badminton ini setiap minggunya mengadakan pertemuan sebanyak 1 kali latihan wajib dan 1 kali latihan tambahan, waktu menyesuaikan, pada pukul 7-9 pagi di Kertajaya. Pada setiap pertemuannya, biasanya dimulai dengan pemanasan dahulu, dan kemudian baru bermain. Kita juga akan melakukan latihan bersama kakak kelas, dan juga ada kakak-kakak alumni. Selama pandemi, kita juga sangat menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menyemprotkan raket dengan menggunakan disinfektan, memakai masker ketika tidak bertanding, dan menggunakan hand sanitizer. Pastinya ekskul ini dijamin seru dan menyenangkan. Terima kasih adik-adik yang sudah menyaksikan video kami. Buat kalian yang berminat, langsung aja hubungin nomor di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rivaldo Septian Ardiansyah, panggil saja Rivaldo. Saya dari kelas 11 MIPA 5, sekaligus dari anggota Pasmanix CA 29. Biasanya Pasmanix latihan setiap 1 minggu 2 kali, hari Jumat dan hari Selasa. Dan tempatnya pun berada di sekolahan. Tetapi saat ini kita berada di musim pandemi COVID-19. Jadi latihannya kita ganti dengan virtual. Tetapi walaupun dengan virtual, kita tetap mendapatkan materi-materi dari kakak-kakak kita, seperti iman, takwa, rela berkorban, kepemimpinan, dan lain-lain. Dan kita tetap semangat walaupun kita berada di pandemi COVID-19 ini. Untuk terakhir, saya sampaikan untuk teman-teman atau adik-adik jika ingin bergabung di keanggotaan Pasmanix, silahkan. Jangan merasa takut, jangan merasa malu. Kita ini keluarga. Jika ada masalah apapun, sampaikanlah, kita selesaikan bersama-sama. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Abimanyu dari kelas 11 IPA 2 dari angkatan 29. Saya akan memberikan informasi tentang prestasi yang diraih oleh Pasmanix ini. Yang pertama, juara 3 LKBB Draft tahun 2018, juara 2 Mula LKBB Pemuda 2018, juara 2 Madya LKBB Lentera 2019. Saya harap dengan adanya kedatangan adik-adik dapat mempersembahkan prestasi yang lebih baik. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Irena Quincy dari kelas 11 IPS 2 dan sekaligus angkatan 29 Pasmanix. Prestasi-prestasi yang pernah diraih Pasmanix yaitu 3 Bina LKBB Sigap 2019, 3 Bina LKBB Dragon 2019, 3 Purwa LKBB Janur 2019. Yuk, jangan ragu lagi untuk gabung ke Pasmanix. Assalamualaikum adik-adik, welcome to PMR SMA Negeri 9 Surabaya atau biasa dikenal dengan sebutan Palmerix. Sebelum itu, aku ingin memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Naura. Dan nama saya Aziz. Saya ada kabar gembira nih untuk adik-adik semua, di mana pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler PMR SMA Negeri 9 Surabaya. Mulai dari kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya hingga apa saja yang bisa adik-adik dapatkan apabila menjadi bagian dari PMR SMA Negeri 9 Surabaya. PMR SMA Negeri 9 Surabaya atau biasa dikenal dengan sebutan Palmerix merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 9 Surabaya tentunya, di mana ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Di mana kegiatan yang pertama yakni kegiatan PCAB, yaitu pemantapan calon anggota baru. Lalu untuk kegiatan kedua yakni kegiatan rutin bakti sosial yang rutin diadakan setiap tahunnya, di mana pada tahun 2021 kali ini akan diadakan di panti asuhan yang berlokasi di Jalan Undaan. Lalu untuk kegiatan yang ketiga yakni mengikuti lomba PMR yang diadakan oleh sekolah lain. Lalu untuk kegiatan keempat yakni kegiatan halal bihalal, yakni pertemuan antara alumni serta anggota PMR untuk melaksanakan acara halal bihalal yang diadakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Lalu untuk kegiatan kelima yakni kegiatan rutin donda atau kegiatan rutin donor darah, di mana kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Biasanya dilaksanakan di sekolah dan memperkenankan
guru, serta murid untuk mendonorkan darahnya sebagai bentuk partisipasi agar acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, kegiatan donor darah tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan ya. Nah, kita ada yang lebih seru lagi nih. Kita bakal mengadakan kegiatan gabungan antara SMA 16 dan SMA 19. Kegiatannya antara lain, nomor 1, rally atau bersepeda bersama, nomor 2, TOR atau takjil on the road, nomor 3 adalah latihan pemantapan anggota lama. Berhubungan dengan pandemi, kegiatan ini belum bisa dilaksanakan. Mungkin bisa dilaksanakan setelah pandemi berakhir atau sudah mereda. Oh iya, dengan kalian menjadi bagian dari ekstrakurikuler PMR di SMA Negeri 9 Surabaya ini, kalian tidak hanya mendapatkan ilmu tentang kepalang merahan atau pertolongan pertama saja loh, melainkan kalian juga mendapatkan pengalaman bersosialisasi, pengalaman bekerja secara kelompok, dan juga terlatihnya kepercayaan diri kalian, terutama dalam berbicara di depan umum atau biasa dikenal dengan public speaking, dan juga dalam mengutarakan pendapat. Jadi yang sebelumnya kalian merasa kurang percaya diri dalam melakukan kegiatan tadi, maka dengan mengikuti ekstrakurikuler PMR, hal itu tentu saja dapat teratasi. Dan juga kalian akan mendapatkan banyak sekali teman serta hal-hal positif lainnya apabila menjadi bagian dari PMR SMA Negeri 9 Surabaya ini. Dan dekat-dekat ini, Palmerix akan mengadakan bakti sosial dan donor darah. Bagi kalian yang sudah pernah mengikuti PMR ataupun yang belum pernah mengikuti PMR sama sekali, kami menerima dengan senang hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palmerix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota ekstrakurikuler Eko Songo ingin memperkenalkan ekstrakurikuler kami. Ekstrakurikuler kami memiliki ruangan pribadi yang digunakan untuk belajar beserta kegiatan seputar lingkungan. Ruangan ini diberi nama Eko Galeri yang terdapat di atas gazebo. Ruangan ini memiliki banyak sekali fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh anggota ekstrakurikuler Eko Songo. Di Eko Galeri terdapat meja dan kursi yang digunakan untuk diskusi atau mengerjakan sesuatu. Terdapat papan tulis yang digunakan untuk menulis materi saat pembelajaran Eko Songo. Di Eko Galeri terdapat 2 buah komputer yang bisa dimanfaatkan untuk belajar ataupun dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan seputar Eko Songo. Terdapat Smart TV yang bisa dikoneksikan ke Android ataupun iOS. Di Eko Songo juga terdapat alat musik. Di Eko Galeri terdapat hasil-hasil karya daur ulang yang terbuat dari limbah-limbah sampah anorganik yang tidak bisa terurai, seperti botol plastik, koran, sedotan, dan juga kayu-kayu yang sudah tidak digunakan. Di Eko Galeri terdapat pendingin ruangan. Terdapat poster-poster lingkungan yang bisa dipelajari dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Di Eko Galeri terdapat banyak sekali buku-buku yang bisa dipelajari. Di Eko Galeri terdapat teleskop teropong yang bisa digunakan untuk melihat bintang. Terdapat piala-piala dan piagam-piagam yang telah diraih oleh ekstrakurikuler Eko Songo.
Setelah ini terdapat cuplikan-cuplikan foto kegiatan Eko Songo. Ini merupakan foto saat kegiatan Eko Tuition yang diadakan 2 hari 1 malam di Dundung Waterfall pada tahun 2019. Kegiatan ini sekaligus diklat untuk anggota baru Eko Songo yang baru saja mendaftar. Eko Tuition ini merupakan kegiatan pembelajaran lingkungan yang dilakukan di luar sekolah. Ini merupakan foto saat Eko Songo dikunjungi oleh Dr. Gamal Albin Said. Setiap anggota Eko Songo yang telah lulus akan mendapatkan sertifikat berupa piagam yang bisa digunakan saat kuliah. Ini merupakan video cuplikan kegiatan Eko Songo. Terima kasih telah melihat cuplikan video tentang kegiatan ekstrakurikuler Eko Songo. Apabila kalian berminat untuk mendaftarkan diri di ekstrakurikuler Eko Songo, kalian bisa menghubungi kontak person yang telah tertera di layar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler voli SMA N9 Surabaya. Yang pertama saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatannya. Yang pertama ada kegiatan turnamen, yang kedua ada sparring dengan sekolah-sekolah lain, yang ketiga ada latihan. Latihannya apa aja? Ada latihan fisik, passing atas dan passing bawah, servis atas dan servis bawah, kemudian ada atur posisi, smash, dan yang terakhir blocking. Prestasi. Untuk bagian prestasinya banyak, cuma lupa aja di tahun berapanya. Kalau nggak salah terakhir SMA 9 berprestasi di bidang voli yaitu tahun 2017. Kemudian ada dokumentasi voli. Ini adalah beberapa foto-foto waktu SMA 9 mengikuti turnamen-turnamen atau lomba-lomba voli. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa hubungin CB-nya atas nama Kak Fauzi. Nomornya ada di bawah ini. Mekanis adalah salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 9 Surabaya. Dalam ekskul ini, kita bisa belajar segala hal yang berkaitan dengan Jepang, mulai dari bahasa Jepang, kebudayaan Jepang, dan lain-lain. Di ekskul ini, kita juga aktif dalam mengikuti event-event sejepangan, seperti JPC atau Japanese Pop Culture, dan KOSU atau Custom Play.
Untuk kegiatan ekskul, Otakanix mengadakan pembelajaran bahasa Jepang seminggu sekali. Dalam kegiatan tersebut, biasanya membahas tentang aksara Jepang dan kosakata bahasa Jepang. Selain itu, Otakanix juga mengadakan kegiatan memasak makanan Jepang yang dilaksanakan sebulan sekali. Kami dari Basket Putra SMA 9 Surabaya. Halo, perkenalkan nama saya Fadli, nomor punggung 1. Halo, nama saya Nara Rahadian, nomor punggung 8. Halo, nama saya Dani, nomor punggung 11. Halo, nama saya Ran Fatur Rahman, nomor punggung 2. Halo, saya Jagat, nomor punggung 35. Halo, saya Farel, nomor punggung 0. Di SMA 9 Surabaya ada basket putra dan putri. Untuk basket putranya latihannya setiap hari Senin dan Rabu. Untuk kalian adik-adik kelas 10 yang ingin join basket silakan hubungi CP di sini. Terima kasih. Halo adik-adik, sebelumnya kenalin nama aku Gina dari perwakilan Ekskul Dance. Dance SMA Negeri 9 Surabaya atau yang lebih dikenal dengan nama Magnificent merupakan salah satu ekskul yang populer loh di Songo. Karena selain mengajarkan tentang dance, kalian juga akan diajarkan cara untuk membangun mental dan melatih fisik kalian agar menjadi lebih kuat. Eits, tunggu dulu. Buat kalian yang tertarik buat join dance, namun kalian masih ragu karena merasa kurang pede, kalian jangan khawatir, karena semua akan dimulai dari awal. Jadi, kalian tenang aja dan gak usah ragu buat join dance. Oh iya, Magnificent pernah meraih juara pertama loh di UBS Code Dance Competition. Keren kan? Jadi, kalian tunggu apa lagi? Buruan ikut dance. Lalu, buat latihan kita biasanya dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu pukul 15.30 hingga pukul 17.00. Buat info lebih lanjut, kalian bisa simak video berikut ini ya. See ya! Into a savage middle finger and all of my bitches just to remind y'all I ain't having it. I'm the baddest bitch. You wanna fight about it? Put them in the booth. I bet I'll take the title. All of these hoes my shit. Mary had a little lamb. They was talking about me. Hey, switch sides so I switch back. Lot of IOUs I ain't getting back. Lot of shit I should've walked away from, but the hood bitch Jimmy kept pulling me back. Wish I would let her horn my business. Hey, quit asking about these niggas. Look, you don't wanna sip this tea. If I give you the dish, you might get in your feelings. Tell her hater fuck you. They keep coming telling me these bitches mad. What's new? All this ice around my neck got me feeling too cool. We was banging and he beat that pussy red. So whoa, middle finger out the roof. Tell her hater fuck you. They keep coming telling me these bitches mad. What's new? All this ice around my neck got me feeling too cool. We was banging and he beat that pussy red. So whoa, middle finger out the roof. Pull up Bentley, drop 450 to make my car match
touch with my feelings. Y'all be hating, I'm riding with Ferris to make sure none of y'all hoes come near me. Bitch, stop capping, that shit ain't exclusive. Y'all in the A buying shit from them boosters. I heard y'all niggas ain't buying them chains, just taking them pics and it back to the jeweler. Roll one D, rock two C's, in my purse I keep some G's. Ho, quit talking about me to your man, cause that only make him more intrigued. Bitch, you a bum, don't get a crumb. How you got cake and ain't fucking for none? I bet not ever catch you talking shit if your bank account's still attached to your mom. Tell a hater, fuck you. They keep coming telling me these bitches mad. What's new? All this ice around my neck got me feeling too cool. We was banging and he beat that pussy red. So whoa, middle finger out the roof. Tell a hater, fuck you. They keep coming telling me these bitches mad. What's new? All this ice around my neck got me feeling too cool. We was banging and he beat that pussy red. So whoa, middle finger out the roof. These niggas love me cause I'm like that freaky, nasty. Bite me, I bite back. Ayy, if I want a nigga gone, then he gone. I'm a real street bitch, so you know I can't type that. Ayy, these hoes be thinking they me to the people wanna see and they really gotta show up. Ayy, hang around niggas say made me, you gon' suck a whole lot of dick tryna blow up. Ayy. I'm
Di Songomania bagi kami, Songomania bukan hanya supporter, melainkan keluarga. Di mana kita berkumpul bersama, kita bernyanyi bersama, kita bernari bersama. Bukan hanya supporter, tapi di sini sama Mas dibentuk untuk mendukung tim kebanggaan kami yang sedang berlaga dan berjuang di alma mater tercinta yaitu SMA 9 Negeri Surabaya. Kami Songomania, di sini kami datang dari hati, bukan cara